Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga cuaca yang berubah-berubah ini tidak mempengaruhi ya Bu ya aktivitasnya Bu Ita ya. Mudah-mudahan harus tetap jaga kondisi. Atau Bu Ita ke sekolah naik sepeda atau Naik sepeda, Bu. naik sepeda? Kan rumahnya di Kelakah ya Bu ya. Jaraknya sekitar Gampang. Pokok kalau ditempuh perjalanan sekitar 20 menitan. 20 menitan on time berarti ini Bu Ita ini. Insya selalu on time. Iya. Soalnya kita kan sebagai contoh ya Bu ya. Jadi memang harus on time. Harus on time. Betul. Bu Ita, hari ini kita akan melaksanakan pendampingan individu satu. Dan pendampingan individu satu ini kita punya fokus pendampingan 4 Bu. Ya, yang pertama tentang tantangan pembelajaran daring yang Bu Ita lakukan selama 1 bulan ini, Bu. Baik itu kekhawatiran, keharapan, dan apa yang Bu Ita lakukan sudah untuk pembelajaran daringnya. Kemudian yang kedua, tentang perubahan di kelas yang selaras dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Hmm. Dewantara, betul. Dan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang kerangka portofolio. Dan yang kelima kita akan membahas tentang peta posisi diri. Baik itu pengembangan dirinya Bu Ita maupun pengembangan kompetensi yang Bu Ita miliki. Oke Bu, Oke. tegang nggak hari ini? Pengalaman pertama, Bu. Pengalaman pertama. Santai saja Bu, biar kita ngobrolnya enak ini. Oke Bu, ini dokumen apa saja yang sudah Bu Ita siapkan ini? Yang sudah saya siapkan kemarin adalah waktu loka orientasi, Ya, ada saya pengerjaan lihat. LK. Mm-mm. Ini yang LK-LK kemarin itu ya Bu ya. Gitu. Kesepakatan. Terus, Kemudian selama pembelajaran daring kemarin ada materi dan tugas-tugas itu juga saya print out untuk kegiatan belajarnya juga supaya lebih enak dalam pemahaman itu betul. materinya saya print. Kemudian kemarin juga ada tugas seperti demonstrasi konseptual, koneksi antar materi, jurnal demi mingguan itu juga saya print. Oke, saya lihat dulu ya Bu. Berarti ini prosesnya Bu Ita selama 1 bulan kemarin ya Bu ya. Tuh. Asik. Ini banyak sekali dokumentasinya Bu Ita. Ini rencananya mau dibukukan atau bagaimana Bu? Ini kemarin karena belum paham alurnya, masih belum terlalu paham. Jadi saya print. Ternyata di akhir modul kemarin, ternyata untuk eh, peserta grup penggerak ini harus membuat portofolio digital. Jadi Hmm, arsip-arsip saya yang sudah ada, file-file tugas dan lain sebagainya, itu nanti disimpan di portofolio digital nantinya. oke. Jadi tidak semua di print out nanti tebal sekali, Bu. Barangkali Bu Ita punya cita-cita ini pengen, oh nanti saya bukukan di akhir saya buat hasil saya begitu. Barangkali Bisa, seperti itu. bisa. Mungkin nanti khusus tugasnya, materinya itu dibukukan sendiri untuk arsip bisa. Iya, memang kita harus punya dokumentasi Bu. Bagaimanapun Dokumentasi. dokumentasi itu penting buat kita ya. Ya. Bentar, saya lihat dulu ini. Ini banyak ini dokumentasinya ini. Seperti ini nih Bu. Ini foto foto ketika apa ini Bu ya? Ini foto pengenalan komputer, pengenalan laptop kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu kan saya sekarang mengajar di kelas 6, Bu. Jadi Iya. kemarin di kelas 5 itu anak-anak kan melaksanakan ujian ANBK. Mm, Di situ anak-anak mulai sedikit-sedikit bisa, cuman kan bisanya masih langsung ngetik jawaban aja. Tapi untuk seperti ketika membuka laptop, ngetik, dibuat seperti apa itu kan masih masih belum tahu. Jadi saya Iya, betul kenalkan betul. sedikit-sedikit ini. Ini berarti Bu kita ngajar sendiri ya Bu ya? Ngajari anak-anak sendiri menggunakan laptop ini Bu? Iya betul. Ini mengajari anak-anak ini ketika waktu senggang. Ini saya ajarin Apa? Pakai LCD atau langsung?
langsung. Tatap Jadi muka cuman satu anak satu ini anak. kan laptopnya kan terbatas. Jadi Hmm. siapa dulu nih, siapa yang pengen belajar laptop, ayo mari gitu. Jadi tidak tidak semua. Jadi yang berminat dulu, yang memang antusias itu saya ajari dulu itu anaknya. Terus kalau yang nggak berminat itu gimana, Bu? Ya tetap harus dikenalkan nantinya. Cuma mungkin bertahap, Hmm. tidak langsung karena waktunya kan juga memang harus dibagi di Berarti antara buat jadwal ya, buat betul jadwal. Oke. buatkan jadwal. Ini menarik ini kayaknya ini. Ini kayak gambar masak ini ya, Bu ya. Gambar masak ini anaknya kepengen memasak itu. Jadi pengen kegiatan yang Bu jangan pelajaran terus Bu, jangan materi terus. Gitu. Ada minta pelajaran yang sambil memang anak-anak bisa aktif, bisa seneng. Bu saya pengen masak, pengen membuat apa karya seperti apa. Jadi saya fasilitasi. Jadi sambil belajar, Oke. sambil praktek masak itu. Ini sesuai dengan pembelajaran ya, Bu Ita ya. Kalau misalnya masak, memang ada materinya seperti itu ya, Bu ya. Jadi kemarin di materi IPA itu kan ada makanan, tumbuhan, apa namanya, manfaat tumbuhan untuk kehidupan kita. Karena jadi nasi. Jadi ini membuat nasi goreng. Oh, jadi Kebetulan ada memanfaatkan bahan yang ada ya, Bu bahan ya. yang ada dimanfaatkan juga. Ini kebetulan saya ngambilnya di momen Hari Guru ini kemarin kegiatannya Gitu. saya Tepat ini sekarang. momennya ini. Ini makanya bersama-sama atau cuma di kelasnya Bu Ita saja nih? Ini makanya ini bersama-sama di kelas saya. Cuma untuk hasil dari kegiatan membuat nasi gorengnya ini dibagi-bagi ke Bapak Ibu guru. Jadi kan biasanya tuh kalau hari guru itu kan yang dapat surprise tertentu, kepala sekolah tidak dapat. Betul. Biasanya yang dapat ini guru kelas Cuma ini. gurunya, ya. Kita ini tidak dapat karena juga muridnya masih kecil-kecil, tidak dapat surprise. Jadi saya usulkan anak-anak kalau memang ingin kegiatan buat nasi goreng, ayo buat pas hari guru. Saya sendiri juga nggak tahu kalau saya dikasih surprise awalnya. Nah, setelah itu kegiatan membuat nasi goreng, jadi gurunya dikasih guru olahraga, guru agama, guru kelas yang lain diberi sambil mengucapkan selamat hari guru. Akhirnya kan guru yang lain juga senang, oh ternyata Betul, saya ya. juga diberkati supaya anak mahasiswa yang lain. Bukan guru kelas 6-nya saja nih Bukan ya, guru Bu ya. kelas saja sama teman-temannya adik kelasnya juga dibagi. Jadi Wah, berarti ini intinya merayakan Hari Guru sekaligus berbagi dengan adik kelas ya, Bu ya. berbagi. Gurunya yang lain juga dikasih. Awalnya surprise, ternyata semuanya juga dikasih Semuanya surprise. dikasih. Oke, Bu. Ini ada satu lagi dokumentasi yang menarik ini, Bu. Nah, ini. Ini gambarnya apa nih? Kayak gambar apa? Botol ini ya, Bu ya? Nggih, ya betul. Iya, gambarnya botol-botol itu ya. Gambarnya botol-botol. Apa? Melakukan kegiatan apa, Bu? Kegiatan memanfaatkan barang bekas, Bu. Oh, gitu. Barang yang sudah tak bermanfaat. Biasanya kan dibuang begitu saja jadi sampah. Hmm, Jadi mengusahakan sampahnya menjadi berkah. anu ya, Bu ya. Berarti apa ya? Sampah yang memang sudah tidak digunakan bisa digunakan lagi. Jadi nggak Asal buang hmm, percuma. apa kayak ada hubungannya dengan P5 itu ya, Bu ya? Bisa masuk ke P5 juga, Hmm. bisa masuk ke pembelajaran juga untuk Kalau yang Bu Ita ini ke pembelajarannya. ini pembelajaran kemarin itu juga masuk di IPA perkembangbiakan vegetatif generatif itu kemarin anak-anak Ya, di sambil menjelaskan tentang ini berkembang biaknya dengan cara bagaimana tanamannya contohnya tanaman apa nah tanamannya yang bisa ditanam bareng nih ayo kita tanam bareng di sekolah memanfaatkan barang bekas tadi. Wow, keren ini. Selain memanfaatkan barang bekas juga ada pembelajaran sendiri ya, Bu ya di IPA-nya. jalan sendiri. Oke, bagus, Bu. Kemudian ini Bu Ita. Akhirnya sayanya pengen bertanya ini. Oh, Bu Ita keren ini. Dokumentasinya hebat-hebat ini. Anaknya pembelajarannya lebih ke apa ya? Kreativitas anaknya ya, Bu ya. Akhirnya saya timbul pertanyaan ini, Bu. Kemarin Bu Ita selama proses 1 bulan ini, Bu. Yang Bu Ita dapatkan itu apa? Prosesnya bagaimana pembelajaran itu, Bu? Selama proses pembelajarannya kan daring Bu ya. Tapi dari proses pembelajaran daring itu yang saya dapatkan banyak sekali, luar biasa. Banyak sekali ilmunya Bu. Modul 1.1, modul 1.2, tapi di situ mencakup semua hal yang baru dan kurang lebih banyak yang belum saya miliki. Gitu ya, Bu ya. Terus yang Bu Ita dapatkan prosesnya
memang luar biasa. Untuk mencapainya apa yang Bu Ita lakukan? Untuk mencapai itu semua, yang pasti selama proses pembelajaran diikuti dengan sepenuh hati. Agar benar-benar masuk ini ilmu yang saya dapat ini apa sih yang saya pelajari. Benar-benar diikuti, kemudian berusaha menerapkan. Itu kemarin Betul, memang harus diterapkan ini, Bu. Oke, kemarin kan prosesnya liburan itu Bu Ratna. Hmm, Jadi kan masih ada di angan-angan ini. Saya harus begini. Nah, saya harus begini, saya harus melakukan ini. Nah, betul. Kemarin selama pembelajaran daring, Bu, kita kan melakukan kegiatan itu dalam apa namanya bersama fasilitator lah. Nah, yang Bu Ita lakukan di dalam pembelajaran bersama fasilitator itu apa saja, Bu? pembelajaran bersama fasilitator itu di awal modul yang awal itu di situ kita belajar filosofi pemikiran Ki Hajar Hmm, Dewantara, yang mulai dari diri itu ya. mulai dari diri, Hmm, kemudian ada eksplorasi betul, konsep, ya. demonstrasi konseptual sampai jurnal, sampai dengan aksi nyata. Asik, berarti sudah selesai nih aksi nyatanya ini, Aksi Bu. nyatanya selesai, tapi mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Wah, Sesuai dengan harapan ya. ada itu, Bu. Ada kesan tertentu enggak dari pembelajaran itu yang mulai dari diri yang pakai alur merdeka itu, Bu? Kesannya banyak sekali karena dari kegiatan tersebut ternyata banyak yang belum saya ketahui. Dan ketika Hmm, berdiskusi bersama teman-teman ini Bu betul, ya, ya. oh banyak sekali pengalaman baru. Ternyata di sekolah teman saya seperti ini. Ternyata pengalaman teman saya seperti ini yang tidak Yang pernah saya sama, tahu. Nggak betul. tahu kebiasaan yang tidak sama. Ada kegiatan lain, oh bisa dicontoh ini, bisa Betul. dipakai di sekolah saya gitu. Banyak sekali. Apresiasi sekali buat Vita, luar biasa. Selama 1 bulan ini memang banyak yang Vita Banyak sekali. dapatkan. Dan Bu Ita akhirnya muncul ini, oh, untuk mencapainya saya akan melakukan seperti ini tadi ya Bu ya. Melakukan hal-hal yang sekiranya apa yang diharapkan terjadi dan terlaksana. Kalau Perubahan yang diharapkan. betul, memang harus ada perubahan, Bu. Kalau yang dari ekosistem sekolah sendiri, Bu, terhadap Bu Ita bagaimana? Ekosistem sekolah terhadap apa yang saya jalani Hmm, sekarang, teman-teman saya itu mulai penasaran ini dengan apa yang saya ikuti nih. Bu Ita ikut guru penggerak ini kegiatannya seperti apa Bu? Belajar apa? betul. Belajar apa Bu? Kegiatannya bagaimana? Itu mereka mulai bertanya-tanya ini. Hmm, Seperti itu. dukungan, dukungan akhirnya mereka bertanya ya Bu ya, selalu bertanya. Kalau misalnya dukungannya mereka dalam diri Bu Ita sebagai CGP-nya ini Bu, Hmm? bagaimana Bu? Bu Ita kan sebagai CGP, oh mereka mendukung saya seperti ini Bu, seperti itu atau Sangat bagaimana? mendukung. Sangat Teman-teman mendukung saya sekali. mendukung. Bu Ita ikut. Nanti Bu Ita sudah mulai mempelajari, Bu Ita bisa. Saya juga pengen kan Iya seperti itu. betul. Jadi saya juga bisa belajar nanti sama Bu Ita yang sudah lebih dahulu mempelajari, lebih dulu mengikuti seperti itu. Berarti Bu Ita di sini CGP awal ini ya Bu Ya, ya? baru Wah, yang pertama ini. berarti penggebrak sekolah ini Bu. Mudah-mudahan nih menggerak teman-teman yang lain untuk juga bisa ikut mengikuti. Amin, harus Bu, harus menggerakkan temannya supaya ikut soalnya banyak sekali yang Bu Ita dapatkan kan ya? Oke, jadi semua orang ini mendukung Bu Ita sendiri. Apa ada enggak sih Bu dukungan yang sekiranya kan banyak itu kadang ada temen yang nyinyir gitu, wah apa itu ada enggak yang seperti itu Bu? Enggak ada, Kalau dari lingkungan sekolah saya, enggak ada gitu. Kalau yang di luar, kalau di luar itu, kalau dibilang nyinyir itu sebenarnya enggak ya Bu ya. enggak ya, Cuman memang ada omongan yang kesannya negatif, oh, ikut CGP karena ingin menjadi kepala kepala sekolah. sekolah. Misal ada target untuk menjadi kepala sekolah. Menurut saya sebenarnya target untuk menjadi kepala sekolah juga tidak masalah ya Bu. Tapi Betul, iya, ujung-ujungnya iya. Berarti intinya sebenarnya semua orang mendukung ya, Bu semua ya. orang mendukung. Kalau misalnya omongan seperti itu memang kan ikut program PGP itu ditujukan supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin, Bu, baik itu pemimpin pembelajaran. Cuma menurut saya tuh yang penting itu kita dapat ilmunya kan, Bu, banyak ilmunya lah. Dapat ilmunya banyak, terus kalau ada misalnya anggapan seperti itu ya tergantung bagaimana kita
menerima, memandang itu pemahamannya bagaimana. Soalnya pandangan orang kan beda-beda, Bu. Beda. Iya. Terus Bu Ita, selama pembelajaran daring kemarin kan Bu Ita selalu dengan fasilitator ya, Bu Erni kan? Lihat nih. Nah, selama pembelajaran daring itu ada nggak sih kekhawatiran yang Bu Ita resahkan gitu? Aduh, saya khawatir seperti ini. Ada nggak Bu yang seperti itu? Pasti. Jadi mulai dari awal ikut mendaftar itu ragu-ragunya kan dari keresahan itu, dari kekhawatiran itu. Khawatir nanti tidak bisa maksimal, Begitu ya. maksimal dalam kegiatan. Guru penggeraknya juga dalam mengajarnya dan di rumah. Jadi intinya ke pembagian waktu. Nanti saya bagaimana ya? Itu alurnya bagaimana, kegiatannya bagaimana? Takutnya ada yang keteteran. Di samping tugas mengajar, nanti tugas kegiatannya ini bagaimana? Tugas sebagai ibu rumah tangga bagaimana? Itu khawatir sekali itu kemarin itu. Berarti pikirannya sudah nyabang-nyabang. Saya Bercabang. baru ikut CGP, apa di kelas saya bagaimana, di Iya. rumah saya bagaimana, sudah nyabang-nyabang gitu ya, Bu, ya? Bercabang itu kemarin ya, itu kekhawatiran yang paling tinggi di situ. Tapi kalau yang dari keluarga, Bu, Kalau yang dari keluarga itu mendukung, terutama suami, orang tua itu mendukung. berarti suaminya Bu Ita mendukung walau nanti mengerjakannya sampai malam-malam gitu ada. Diusahakan ya yang penting memang bisa membagi waktu itu, Bu. Kalau memang bisa membagi waktu, eh, insya Allah tidak sampai malam. Bisa. Gitu. Berarti suami biarpun Bu Ita misalkan nantinya mengerjakan sampai malam pun tidak masalah Tidak ya, Bu, ya? masalah. Oke, berarti ini suaminya hebat ini suaminya Bu Ita sampai penasaran lah ini. Mendukung sekali keluarganya mendukung. Kemudian rekan-rekan di sekolah juga, Mendukung. iya, kepala sekolah juga sangat mendukung malah ya Bu ya supaya Bu Kepala Ita sekolah bisa ikut ini yang CGP. nomor satu mendukung. Wah, Mendukung yang paling nomor satu itu kepala sekolah karena memang yang memang awalnya memang sangat mendukung dan ayo daftar Bu itu daftar ini memang kepala sekolah. Jadi menginginkan ada di sekolah ini ada yang ikut CGP jadi bisa melakukan perubahan di sekolah ini. betul. Seperti yang Bu Ita khawatirkan tadi terjadi tidak sih Bu? Yang saya khawatirkan tidak terjadi. Tidak terjadi karena tadi ada manajemen waktu itu ya Bu ya. Akhirnya Bu Ita bisa membagi waktu. Oh, saya waktunya CGP, saya waktunya ngajar, saya waktunya di rumah kayak gitu ya Bu ya. Betul sekali Bu. Memang manajemen waktu itu sangat berpengaruh. Pengaruh sekali. Betul. Kalau misalnya harapan yang sudah terwujud ini Bu, Bu Ita kan pasti punya harapan-harapan kemarin ya. Selain kekhawatiran, Bu Ita juga punya harapan. Nah, ternyata selama 1 bulan ini, selama pembelajaran 1 bulan, banyak loh harapan saya yang sudah terwujud. Itu harapan yang seperti apa, Bu? Harapan yang terwujud salah satunya adalah merubah diri saya sendiri. Saya dulu merubah diri saya ini. Yang awalnya tidak paham dengan mengajar itu sebenarnya bagaimana? Mendidik anak-anak itu sebenarnya bagaimana? Ya mendidik, mengajar, tapi alurnya ini yang benar-benar betul, yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara kan masih waktu itu Betul. masih belum maksimal. Ketika mempelajari itu, harapan saya mulai memahami dari diri saya sendiri dan benar-benar, ayo saya harus berubah ini. Saya Asik. harus berubah dan saya harus menerapkan ini di kelas saya. Oke. Seperti itu. Jadi kurang lebih harapan saya yang terwujud kemarin libur 3 minggu mempelajari, kemudian kemarin mulai masuk sekolah, ayo ini mulai kita terapkan ini. Mulai diterapkan ini ayo mengikuti apa yang sudah saya pelajari untuk diterapkan. Padahal kemarin masih masih liburan, sekarang sudah waktunya eksekusi gitu ya, Bu ya. Eksekusi. Mulai bergerak dulu. Kemarin bergerak ya Bu ya. Sekarang ayo Sekarang mulai bergerak, betul mulai sekali, Bu. bergerak ini. Tergerak pertama, sekarang kita bergeraknya. Nanti terakhir-terakhir kita menggerakkan. Gerakan. Kemudian, Bu, kalau harapan yang sudah terwujud di kelas misalnya, apa, Bu? Harapan yang terwujud di kelas saya kemarin mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Oh, berarti anu ini ada perubahan ya, Bu ya. Oke. Kalau sebelumnya kan buat kesepakatan kelas itu Bu, dari pengalaman saya yang dulu membuat kesepakatan. Jadi kita membuat kesepakatan kelas, nah, di kelas harus ini dan anak
saya tidak memberikan kebebasan pada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya. Oh gitu. Berarti Ya, apa kata saya gitu ya, ya, Bu? anak-anak di kelas nggak boleh ini loh, anak-anak harus ini loh di kelas, nggak boleh makan-makan. Sih jadi takut punya pendapat akhirnya. Betul. Anak-anak, oh iya Bu, nurut anak-anak itu. Pokoknya nurut lah. Kalau sekarang, kalau belajar memang belajar ini harus menuntun, harus merdeka. Saya kasih kesempatan kepada anak-anak. Anak-anak pengennya belajarnya bagaimana? Mau pengen kesepakatan kelas yang bagaimana? Dan kalau kesepakatan kelas ini ada yang melanggar, nah, anak-anak yang membuat kesepakatan, maunya anak-anak yang melanggar ini bagaimana? Jadi bukan saya yang Betul, Bu. ini, ya Iya. betul. Berarti harapannya Bu Ita yang sudah terwujud salah satunya merubah kebiasaan yang ada di kelas ya, Bu ya. Yang kemarin awalnya takut-takut, tapi sekarang ternyata sudah berubah dan mulai berani mengeluarkan pendapat. Oke, Bu. Kalau harapannya Bu Ita, yang ingin Bu Ita eh inginkan di 1 bulan berikutnya apa ini, Bu? Di 1 bulan berikutnya ini, karena kemarin kan sudah kesepakatan kelas ya bulan Mei, Ya. kemudian struktur organisasi, kemudian kemarin saya juga mengajak anak-anak melakukan tes diagnostik non Hmm, kognitif ya Bu ya, ya, anak-anak ya. isi nih, keinginannya apa, yang membuat senang belajar apa. Jadi dari kegiatan itu saya ingin menggali potensi anak-anak. Oh gitu. Kesukaannya anak-anak ini apa dalam 1 bulan ini sehingga, nah yang ini suka apa, yang ini suka apa. Jadi nanti ketika belajar saya akan menyesuaikan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai gaya belajarnya yang Hmm. disukai bagaimana. Nanti itu ada nanti Bu, di modul 2 nanti Bu tentang Iya pembelajaran. iya iya. Ada nanti kita ke sana Iya. nanti pasti Bu Ita lebih memahami nanti. Kalau saya lihat dari asesmen diagnostik yang sudah Bu Ita lakukan tadi memang benar-benar biar tahu ya Bu Ita karakter anaknya ya Bu ya. Supaya Bu Ita ketika melakukan pembelajaran Bu Ita tahu ini kalau anaknya seperti ini saya apakan seperti itu ya Iya Bu ya. iya. Jadi Bu Ita harus gercep ini sudah mulai melihat kemampuan dari karakternya. Kalau yang dari kognitifnya Bu, Dari kognitifnya itu tesnya sudah saya siapkan, cuman belum saya bagikan. Insya Allah gitu. besok di hari ketiga itu saya bagikan kepada anak. Gitu. Berarti masih besok ini ya Bu Masih ya. bisa. Itu sudah dipersiapkan. Oke, berarti harapan yang ingin Bu Ita lakukan di 1 bulan berikutnya lebih mematangkan pembelajaran saya di kelas seperti itu ya Bu Betul, ya. jadi untuk mengetahui gaya belajar anak-anak, terus mengetahui anak-anak ini kemampuannya sampai di mana ini kemarin waktu di kelas 5. Tuh. Oke, kalau yang dukungan dari sekolah ini Bu dan rekan sejawat selama Bu Ita melakukan pembelajaran daring itu seperti apa Bu? Sangat mendukung, salah satunya dengan eh, menanyakan kabar, Bu itu sekarang liburan kegiatannya apa? Daring ya Daring. Bu ya. Kerjakan tugas wah pasti Bu Ita capek ini enggak istirahat. Oh seperti itu. Betul, betul. Eh, Jadi saya rasa itu juga salah satu bentuk perhatian Betul, Bu. kepada rekannya yang mengikuti CGP. Salah satu bentuk perhatian dan waktu kemarin masuk juga, Bu itu gimana kabarnya? Kegiatan CGP-nya gimana Bu? Lancar? Dikira kita tidak liburan mungkin ya, Bu, ya. Iya, Lihat LMS terus gitu. iya, betul. Ternyata tidak seperti yang Ternyata tidak teman-teman bayangkan. seperti itu. Gitu. Ternyata kita masih bisa santai ya. Kalau untuk kemarin kan waktunya liburan sekolah nih, Bu. Kalau sekarang kan sudah masuk ya. Dukungan rekan sejawatku itu dan kepala sekolah ketika pembelajaran seperti ini bagaimana, Bu, ke pembelajaran daringnya, Bu Ita? Salah satu bentuk dukungannya itu seperti kemarin ini ikut kepala sekolah bertanya, "Ini nanti Wita ada rukol?" "Oh nggak ada Bu, belum ada jadwal." "Ini nanti kalau misalnya ada rukol Wita bisa turun dulu. Jadi kalau khawatirnya di sekolah nanti ada gangguan, sinyal, kalau misalnya mati lampu kan yang pasti sinyalnya terkendala Bu." Rawan berarti di sini mati lampu Iya, ya, Bu, ya? betul. Kalau sudah biasanya jam 12 ke atas itu kan seringnya mati lampu. Kalau sudah mati lampu itu nanti kan pengaruh ke sinyal, khawatirnya ada Betul. alkohol, kita bisa turun dulu, kemudian untuk nanti untuk presensi kan bisa dipindah, itu juga salah satu bentuk dukungan itu buat saya Berarti kalau welcome kepala sekolahnya ini, Bu. Kalau yang dari temannya, Bu, kalau misalnya, oh, Bu Ita daring, kan pemikiran mereka, oh, Bu Ita daring ini sampai lama ini. Saya gantikan ini. Ada enggak yang seperti itu, Bu?
tidak ada. Tidak ada. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan dari penasaran itu bertanya, kemudian saya jelaskan gini loh Pak, daringnya itu jam 2 sampai jam 5. Jadi insya Allah enggak mengganggu pelajaran. Jadi apa namanya, enak lah untuk kita nyaman lah membagi waktu. Tidak ada yang namanya apa perhatiannya itu terpecah itu, insya Allah lancar kegiatan. Gitu. Berarti kan akhirnya Bu Ita memberikan informasi kalau program ini tidak mempengaruhi pembelajaran ya Bu, tapi dilakukan di luar pembelajaran. Nah, sekarang kalau pembelajarannya ini yang Bu Ita di kelas ini yang selaras dengan Ki Hajar Dewantara ini Bu. Apa perubahan pembelajaran yang Bu Ita lakukan yang selaras ini Bu? Perubahan pembelajaran yang selaras, anak-anak lebih ke penerapan budi pekerti ya Bu. Penerapan budi pekerti. Jadi sebelumnya itu memang sudah ada, sudah diterapkan, tapi dengan adanya kegiatan ini memang untuk penerapan budi pekerti ini harus dilaksanakan dengan berkesinambungan. Betul. Harus tetap diingatkan. Ini habis liburan kendor lagi, jadi kayak apa namanya ya anak-anak ini harus diingatkan lagi, ayo bertemu Bapak Ibu, salaman, Betul. menyapa, seperti itu. Memang harus anu ya Bu ya, harus apa namanya? Selalu Diingatkan. iya diingatkan, dikasih semangat supaya tetap berjalan dan berkesinambungan tadi Bu. Kalau misalnya di itu Bu, di kognitifnya. Untuk di kognitifnya itu nanti saya harus merubah metode pembelajaran seperti itu. Nah, metodenya yang seperti apa ini Bu? Metodenya, jadi kalau biasanya kan datang Bu nggih, pembiasaan pagi seperti biasa. Terus ngajar. Ngajarnya ya kita memang memakai video pembelajaran, tapi itu kan kadang-kadang nggak konsisten. Oh gitu. Nah, terus lebih ke fokus ke gurunya. Jadi gurunya metode ceramah ini di depan. Aduh, Seperti itu. muridnya dengerin terus Nah, kayaknya bosan ya Bu ya? Jadi memang harus eh, apa ya? Sebenarnya kita tahu kita ini harus begini, harus merubah metode, harus seperti ini. Tapi memang dari diri sendiri itu memang harus ada keinginan kuat. Ya, harus ini harus dilaksanakan, harus semangat. Jadi harus benar-benar diterapkan. Jadi ya dengan merubah metode pembelajaran, rajin buat video pembelajaran. betul. Kemudian metodenya diganti, ada diskusi seperti itu, diselingi diskusi, Variasi ya Bu ya. variasi. Medianya juga memanfaatkan media yang sudah ada. Gitu. Kalau pembelajarannya bervariasi gitu berarti kan siswanya jadi tidak takut ini Bu, ya kan ya? Aduh, pembelajarannya Nggak bosen ya kan? Biasanya bosen makanya muridnya males mau belajar. aduh, pelajaran IPA takut saya matematika. Aduh, nilai saya jelek gitu ya, Weh. Matematika lagi kan bosen saya gitu. Sekarang ya tidak takut nilai lagi ya, Bu ya. Kemarin lebih ke itu anak-anak wah, harus nilainya bagus, ini harus begini, fokus Betul. itu yang ingin dicapai. KKM-nya. Ya mencapai. Jadi gurunya jadinya kurang memperhatikan. Ya muridnya seneng apa enggak ya? Itu belajar sebenarnya seneng. Jadi saya tidak kepikiran ke muridnya. Pikirannya kita fokus ke KKM harus selesai gitu ya, Bu ya. materinya tanggal sekian harus sampai ini, sudah harus selesai nih. Waduh, bener itu ya berarti. Betul, betul. Tapi itu enggak memikirkan perasaan anak-anak ini. Betul. Kebaikan perasaan Betul. anak-anak. Kita lebih ke menuntutnya ya, Bu. Ayo, pokoknya nilainya harus baik. Kalau nggak baik, remedial seperti itu ya. Kalau ternyata setelah pembelajaran sesuai filosofi KHD berubah ya Bu ya. Berubah. Ternyata saya selama ini salah. Apa yang Bu Ita salah? Menurut Bu Ita salah ini? Ya, kalau kita memberikan pembelajaran, kita sudah berusaha ya Bu ya. Oh, Memang belum maksimal dan banyak yang harus diperbaiki. Cuman kalau dari pembelajaran yang sudah saya jalani ini selama pembelajaran daring, wah saya salahnya ini saya banyak menuntut. Yang benar kan harus menuntut. betul. Murid-murid saya ini mungkin lebih ke kalau terkekang sebenarnya enggak, cuma kurang merdeka. Kurang Anu ya Bu, merdeka. kayak merasa, duh, ketemu matematika lagi. Temu matematika. Terus selain itu saya kan tidak menggali potensinya Nan.
Saya tidak tidak bertanya, "Ini anak yang ini sebenarnya sukanya bagaimana, yang ini bagaimana?" Saya samaratakan, Pokoknya begitu kan. pembelajarannya harus kayak seperti ini. Kemarin seperti itu ya, Bu, ya? Iya, disamaratakan dalam menghadapi anak-anak itu. Terus kemarin ada juga yang baru saya ketahui, Bu, kalau awalnya dulu teori tabula rasa, itu jadi pegangan dulu. Kenapa ini, Bu? Kenapa, Bu? Apa, bahwa anak-anak diibaratkan seperti kertas putih yang kosong. Awalnya seperti Awalnya itu. itu, ternyata tidak seperti itu ternyata. Lahir sudah ada ini, sudah dengan kodratnya ya Bu ya, tapi masih Betul. sama Iya. gitu. Ternyata saya salah selama ini. Dipikirnya Bu Ita kemarin, anak ini harus saya buat seperti apa gitu ya, Bu ya. Nah, Ternyata tidak, ternyata. mendidiknya ternyata harus seperti petani Bu ya. Harus seperti petani, nah dirawat. Betul. Betul. Oh, seperti itu. Kalau padi yang tumbuh ya padi. Iya. Kalau ngasih biji jagung yang tumbuh nanti ya jagungnya, bukan jagung yang ditanam tumbuhnya padi kan tidak seperti Nah, itu. anaknya tumbuh jagung, saya maksa jadi padi ya. Gimana memaksa kan akhirnya Bu ya? Ya ampun, salah saya selama ini banyak sekali nih kekurangan. Wah, ternyata yang saya pelajari banyak sekali ini manfaatnya, ilmu-ilmu baru yang saya dapat ini gitu. Iya, Bu. Memang harusnya seperti itu sih, Bu. Berarti kalau misalnya boleh saya tahu ini yang pembelajaran yang paling Bu Ita rasakan yang mendorong Bu Ita melakukan perubahan pembelajaran itu berarti yang Yang eh, teori tabula rasa tadi itu ya, Bu ya? tabula rasa dan pendidikan seperti filosofi petani tadi itu. Oh gitu. Terus Bu, kalau yang responnya peserta didik sendiri nih, Responnya peserta didik itu senang sekali ya. Saya lihat 2 hari ini kemarin sama sekarang itu antusias mengikuti. Mereka lebih mampu mengekspresikan diri, tidak gitu. malu. Jadi meskipun bahasa mereka, bahasa Indonesianya ada yang kurang lancar, meskipun menggunakan bahasa mereka sehari-hari, tapi mereka sudah mampu menyampaikan pendapatnya. Bahasa sehari-hari di sini bahasa apa, Bu? Bahasa Madura, Bu. Kita bisa ya? Bisa, bisa bahasa Madura ya. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia itu mereka tuh paham tapi sulit. Oh gitu. Jadi sebagian anak-anak itu masih sulit mau ngomong ini bahasa Indonesianya apa ya. Jadi mau ngomong kan akhirnya Betul, ragu-ragu betul, Bu. kan. Sekarang mulai mau ngomong meskipun dengan bahasa mereka. Oke. Cuman kalau di sini tuh apa namanya Bu, berbeda dengan sekolah saya sebelumnya. Kalau di sini tuh meskipun ngomong bahasa Madura, tuh ngomongnya bahasanya halus. Jadi lebih Oh, apa namanya? Ada tingkatannya gitu loh, beratnya. kayak bahasa Jawa ada kromo, kromo inggil gitu ya, Bu ya. Lagi enten panjenengan Bu, gitu anak-anak. Biarpun Madura ada Iya, panjenengan, Bu. lagi panjenengan Bu. Jadi lebih ke yang lebih halus ini yang daerah ini Bu. Alun-alun yang puncak, saya bilangnya puncak, dusun terakhir. Dusun terakhir setelah itu tidak ada dusun lagi, itu kaki bukit terus tembus ke daerah Probolinggo. Ini kan habis alun-alun satu, alun-alun dua. Naik Tiga. lagi. Tiga naik, cuman kalau yang peserta didik saya yang lebih banyak itu yang ini Bu. Jadi saya tuh lewat itu ini bukan lingkungan saya, lingkungan sekolah lain, lingkungan sekolah swasta gitu ya. Nah itu yang sebelah sana itu banyak yang ke sini puncak itu Bu. Itu kalau naik ke sana itu di sana banyak seperti kayak terisolasi kalau modelnya. Tapi meskipun daerahnya jauh, mereka itu semangat sekolah ke sini dan mereka itu bahasanya di sana anaknya lebih halus-halus berat banget. Oh gitu. Untungnya Bu Ita juga bisa ngasih respon ini ya. Karena Bu Ita memahami. Cuma responnya Bu Ita menggunakan bahasa Madura juga. Bahasa Indonesia, Bu, Oh bahasa biar Indonesia. anak-anak terbiasa Betul Bu. banyak bahasa Indonesia. Iya, anak-anak menyampaikannya kalau nggak bisa bahasa Indonesia bisa menggunakan bahasa sehari-harinya. Tapi responnya Bu Ita tetap menggunakan Tetap menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa sambil Indonesia. mempelajari biar bisa mereka menggunakan bahasa Gitu. Berarti Indonesia. responnya mereka itu luar biasa ya, Bu ya. Mereka lebih percaya diri dalam Percaya menyampaikan diri, pendapat. lebih lebih semangat. Eh, Gitu. Kalau Bu Ita sendiri menanggapinya bagaimana, Bu? Saya menanggapi itu sih seneng sih, luar biasa Senang. ternyata baru hal-hal kecil yang saya lakukan, tapi ternyata kan efeknya luar biasa. Betul. Apalagi kalau besar ya, Bu ya. Apalagi kalau besar, insya Allah perubahannya kan pasti akan lebih besar lagi. Betul. Memang harus seperti itu, Bu Ita. Jadi, apa ya? Peserta didik itu kan salah satu motivasi kita juga ya, Bu ya.
Jadi kalau Salah satu misalnya motivasi untuk kita semangat berangkat ke sekolah itu heeh, ingat anak didik, ingat yang rumahnya jauh, mereka ada loh Bu Ratna yang dulu tuh jalan kaki ke sekolah, padahal rumahnya di sana jauh. berapa kilo kira-kira, Bu? 3 kilo itu. Jalan kaki Jalan itu? kaki itu mereka semangat belajar, cuman orang tuanya kan nggak punya sepeda motor Oh, waktu gitu. itu. Jadi di antara orang tuanya jalan kaki tiap hari, orang tuanya nggak pulang nunggu di apa namanya? Di pagar, di luar pagar. Akhirnya kemarin ini rajin, kok sudah bawa sepeda motor, Nak? Dibelikan, Bu. Ya Cuma Allah. yang separuhnya ini uangnya masih hutang. Semangat Mmm, ini anaknya sekarang kakak-kakak iya, kelas Bu. 6, itu aja nggak pakai sepatu, Bu. Saking semangatnya pengen Semangat belajar ya, Bu, pengen ya, itu gitu. kalau masa saya maksudnya kalau cuma nggak enak badan dikit masa saya nggak masuk kasihan Betul, Bu. anak-anak kan Iya gitu iya, Bu. mereka semangat datang masa gurunya nggak datang tuh kasihan Betul, memang itu, jadi apa ya, Bu, jadi ya, semangat betul semangat luar biasa buat kita. Apalagi kalau lihat peserta didik kita seperti itu, Bu, kita. Jadi, ayolah ayo kita lah melakukan perubahan di melakukan sekolah. perubahan Terus, Bu, kalau yang dari perubahan Bu Ita tadi itu, yang sudah baik itu yang mana, Bu? yang sudah baik itu dari budaya-budaya seperti 5S tadi Bu Kebiasaan ya tadi itu, kebiasaan itu sudah heeh, baik tapi memang harus dilakukan lebih konsisten lagi. betul, Jadi kemarin ada kegiatan ini Bu Ratna, sholat zuhur kan. betul, Bu. Sholat zuhur bersama di sini. Ini kan juga memancing keinginan masyarakat biar menyekolahkan anaknya sekolah di sini. Salahnya jauh sini ya, Bu? Tidak ada Bu, ada tapi di beda tempat digunakan untuk sekolah ini dunia. Jadi saya tempatkan di Oh, perpustakaan. Nah itu baru awal Bu. Cuman sekarang kan agak kendor lagi. Nah ini juga kayak sepertinya harus dianu betul, lagi. betul. Memang harus Sudah. kolaborasi ya, Bu ya. Biasanya yang imami siapa nih, Bu? Ita? Anu, bapak guru, Bapak bapak guru. gurunya, tapi dibuat bergantian, dibuat Betul, biar bergantian. adil dan makmur. Jadi itu memang sudah ada sebelumnya, tapi kendor dan memang harus terus biar ndak anu lagi. Pembiasaannya biar terus berjalan ini. Berarti itu termasuk salah satu yang harus diperbaiki ya, Bu Harus ya. diperbaiki. Oke. Kalau yang sudah konkret dari perubahan pembelajaran di kelas ini sudah Bu Ita tuangkan di jurnal refleksi ya, Bu ya. Sudah direfleksi jurnal mingguan itu Ya, Bu yang ya. mingguan yang dibuat Iya, setiap 2 minggu sekali. sudah itu Bu Ratna itu. Berarti yang Sudah. dialami Bu Ita pokoknya dimasukkan ke situ, Bu. Saya masukkan ke situ Bu, seperti perasaan saya kemarin itu kan sebelum mengikuti itu kan perasaannya kan wah khawatir. Wah, ternyata kekhawatiran sama saya ini sama dengan rekan-rekan yang lain. Ternyata saya tidak sendiri. Banyak Ternyata temannya. banyak loh yang seperti saya. Iya, kekhawatirannya ternyata sama, manajemen waktu gitu, takut mengganggu pembelajaran di kelas seperti itu. Betul. Terus Bu, kalau yang di itu, yang di kelasnya, di anu juga ya, disampaikan juga ya? Nggih, nggih. Jadi pembelajaran di kelas yang awalnya tidak kurang berpihak kepada peserta didik, Mm-mm. tidak berpusat kepada peserta didik, ya ternyata Berubah. ternyata guru ini harus menghamba kepada anak, jadi harus memfasilitasi nih keinginannya anak ini. Betul. Kata-kata menghamba sendiri buat Bu Ita awalnya bagaimana nih Bu? Awalnya menurut saya kurang pas, Bu. Iya, Mhm. karena hamba Pesannya itu berat. gimana Ya gitu menurut betul. saya. Tapi ternyata lebih ke pemahaman sih, Bu. Iya. Kata-katanya memang menghamba, tapi lebih ke pemahamannya dan penerapannya bagaimana. Bukan menghamba terus kita terus Terus nurut sewu gitu ke bukan? anak, bukan. Waduh, luar biasa ini yang Bu Ita sampaikan di portofolio digitalnya ini. Portofolio digital. Di, Baru ingat ini Bu, di apa di jurnal di refleksi. jurnal refleksi. Betul. Terus Bu, kalau misalnya tadi kan Bu Ita mulai pembelajaran dari awal sampai akhir. Ketika mengikuti pembelajaran daring itu kan kita pasti kemas ya. Nah itu Bu, saya tanya ini Bu, media atau platform yang Bu Ita gunakan untuk mengemas semua yang Bu Ita dapatkan ketika CGV itu menggunakan apa Bu medianya? Medianya kalau yang saya gunakan untuk pengerjaan tugas-tugasnya ya berapa? Ini Betul. yang selama ini yang saya bisa itu saya bisanya Canva itu pun belajarnya dulu otodidak, belajar sendiri, otak-atik sendiri. Nah, karena bisanya itu saya menggunakan Canva itu kemarin. Menggunakan Canva. Canva, tapi masih masih minim lah kalau menurut saya Bu Ratna. Jadi
penggunaan videonya belum, video dengan Canva juga belum, lebih ke slide slide, terus, suara, seperti itu. Suara belum sih Bu Ratna, kemarin saya belum mempelajari. Jadi kemarin kalau saya pengen misalnya tugas saya dalam bentuk video, saya pakai CapCut kemarin Bu Ratna. Oh ya, Ya pakai itu. Pernah, pakai Wondershare Filmora itu saya ya, lupa. mhm, Tapi kalau ingin menggunakan misalnya, intro atau suara yang di luar itu saya masih belum bisa. Jadi masih belum pakai itu. oh Makanya gitu. belum belum ke video saya Bu Ratna. Kalau misalnya pembuatan video, kalau misalnya template-template itu kan memang bagus di Canva, Bu. Hmm. Terus kita bisa, melakukan animasi juga. Kalau Hmm. yang di Filmoranya sendiri memang cenderung lebih ke Bu Ita mau Hmm. memasukkan musik, Hmm. itu lebih mudah. Kemudian Bu Ita ingin misalnya kita ngomong, ngobrol, ternyata suaranya kecil. Kalau di Hmm. Filmora juga bisa dibesarkan itu Bisa Bu, dibesarkan. betul. Terus Bu Ita juga bisa mengepas, apa mengepas itu Bu? Memangkas, mangkas. Heeh, bisa memangkas sekiranya suara yang digunakan ini, yang lainnya di-cut. Atau Hmm. videonya ketika di tengah-tengah, oh ini nggak usah digunakan ini. Kalau di Canva, apa namanya, di Filmora sendiri Hmm. bisa Bu, yang tidak penting itu bisa Hmm. seperti itu Bu, kalau yang di Oh. Filmora. Terus Bu Ita juga bisa menggabungkan antara Canva dengan Filmora. Misalnya di Canva Bu Ita kan menggunakan video presentasi Ya. gitu. Kemudian Bu Ita download kan, Iya. karena nggak ada suaranya Bu, saya nggak bisa musiknya Bu. Mhm. Kemudian saya pakai Filmora bisa, bisa. Di Oh. media itu jenengan open, kemudian masukkan, cari sudah musiknya. Misalnya Mbak, Bu Ita pengen, oh saya pengen musik yang beda sudah. Cari musiknya dulu baru dimasukkan, nanti ada Bu Ita tambahkan di bawahnya bisa. Maksudnya, musiknya itu harus memakai yang tersedia di situ, apa kita bisa pakai yang download dari luar? Ada yang tersedia, ada yang download dari luar. Mmm. Jadi enak, kita bisa ngatur suara, di Canva-nya template-nya bagus, kemudian Oke. Bu Ita juga bisa membuat video ketika Bu Ita berbicara. Oh, Nah, biarpun itu tuh. background-nya, biarpun Nah, background-nya seperti ini, iya iya iya. bisa hilang background-nya Bu ya kan ya? Saya juga penasaran, Bu. Jadi selama ini saya merasa ini, saya sudah mengerjakan tugas ini ya, Bu, ini Heeh, ya, cuman tugas saya itu bentuknya kayak PDF, kan nanti saya PDF biasanya, Bu. Tapi selalu, template-nya presentasi, Canva. Jadi kurang ada, apa ya, ada sentuhan lain gitu loh, biar nggak datar itu saja, saya berubah jadi betul. tugasnya bentuk video, misalnya seperti itu. Jadi kayaknya perlu belajar ini aplikasi-aplikasi baru ini. Banyak Bu memang yang bisa dipakai untuk membuat video itu. Kayak misalnya yang Filmora tadi yang saya bilang bisa digabungkan, Sedikit. kan enak nanti ya Bu ya. Kemudian kalau yang Bu Ita kan sudah melaksanakan pembelajaran yang tadi saya bilang CGP, itu kan Bu Ita pasti buat dalam file kan Bu Iya ya. iya. Nah, file ini nanti kan Bu Ita, ini loh, pertama dulu saya ke CGP, saya dapatnya ini. Kamu mau tak? Mau saya tularkan ini ya. Iya. Bu Ita untuk menyimpan file itu kira-kira gimana ini Bu? Biar, oh ini ada di laptopnya. Mungkin kan bawa laptop ya Iya, Bu ya. nggak mungkin, betul Bawa itu. flash disk kemana-mana, oh lupa. Saya ingin tahu ini Bu, Bu Ita kemas di mana ini Bu? Awalnya saya seperti biasa, Bu. Ini saya simpan filenya saja nggih, Bu, nggih. Iya, Saya per modul itu saya tata. itu sebenarnya sudah baik ini. Sudah ditata per modul, mulai dari dokumentasi kegiatan, kemudian di modul 1, modul yang 2, seperti itu. Kemudian itu saya taruh di Drive kan, Bu. Iya, Jadi misalnya ada teman saya yang tanya tuh kemarin awalnya saya kirim linknya, kirim betul. link Drive itu. Nah, ternyata di CGP ini untuk yang angkatan 11 itu ada penggunaan media apa portofolio digital. Kemarin diterangkan di loka karya orientasi. Kemarin diterangkan di luar kayak karya orientasi. Terus terang itu kemarin saya kurang fokus itu beratnya itu. Sambil mengerjakan LK sambil gini. Jadi intinya nanti ditaruh semua tugas ditaruh di situ. Tapi itu seperti apa yang buatnya itu saya belum. Bayangkan. Iya, belum ada gambaran itu kemarin bulatnya saya itu. Seperti apa ya gitu saya. Google Sheet itu yang bagaimana ya? Pernah dengar? Nggak tahu. Ini di mana ngekliknya di mana? Itu kemarin belum tahu itu bulatnya saya. Berarti kayak anu ya Bu ya, aduh, apa ini sih Google Buat Sheet ini? apa ya gitu. Google Sheet itu yang mana gitu.
belum pernah mencoba. Betul. Tapi kan sekarang sudah bisa, Bu. Sudah bisa. Sudah bisa. Terus yang dimasukkan Bu Ita di portofolio digitalnya apa saja, Bu? Yang saya masukkan itu kemarin dari awal tugas-tugas itu Bu Ratna. Gitu. Jadi ada tugas-tugas mulai dari awal, mulai diri eksplorasi konsep itu Boleh saya lihat saya, Bu ya? sebentar itu. Cuman ini bagian-bagiannya belum tahu Bu Ratna. Ini sudah sesuai harapan apa belum ini Bu Ratna? Karena ini masih apa ya? Masih baru kenal. Baru kenal portofolio digital. Jadi belum hafal apa namanya ya, menu-menunya Oh gitu. seperti itu kan. Nih. Awal biasa, Bu. Nanti lama-lama juga akan terbiasa. Ini berat nanti Gitu ya, Bu ya. Bentar. Ini profilnya ya, Bu. di profil. Nih. Nah, profilnya Bu Ita. Ini ada salangnya ini. Waduh, fotonya cantik ini Bu Ita Ini ini. cantik. Itu apa filter itu? Nah, kalau ada profil gini, jadi orang lain kalau lihat tahu, oh ini punyanya Bu Ita ini. Oh, Bu Ita pernah ngajar di Ranu Bejali 1 ya? Lama ya, Bu ya? Mulai Hampir 2005. hampir 15 tahun beratnya. Sebenarnya 2004. Hmm, 2004 terus mau PPL kuliah itu saya berhenti. Kan dulu kan D2 dulu beratnya enggak langsung betul, kampus iya. ya. Ada PPL sekitar 6 bulan itu saya berhenti. Nyambung lagi sampai kemarin sampai 2019. Oh, ini keren ini. Self reminder. Rezeki bukan hanya tentang uang, tubuh yang sehat, dekat dengan keluarga, teman yang baik, dan lingkungan yang baik itu juga rezeki. Wah, ini buat sendiri nih, Bu. Teman yang Keren. baik, lingkungan yang baik, berarti yang mendukung Ah, kegiatan ini saya betul supaya lancar dan terlaksana. itu juga rezeki, Bu. Nah, ini ada lagi nih. Jangan menghitung-hitung nikmat yang ada pada orang lain. Nanti kamu lupa menghitung nikmat pada diri sendiri. Wah, akhirnya kita nggak bersyukur ya, Bu ya. Kok lebih enak dia daripada saya. Padahal orang itu lihatnya kita lebih enak daripada dia. Ya, betul sekali Bu Ratna. Memang bersyukur itu penting, Bu. Yang terakhir ini. Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi Nah, budi pekertinya. pekerti. Selaras dengan pemikiran Ki Ya, Hajar ya, Dewantara. ya. Budi pekerti Gurunya harus punya budi pekerti. Biar penting. meneladani muridnya. Betul, Bu. Penampilan guru, cara ngomong Betul pasti ditiru, Bu. sekali. Mm-mm. Kemudian ini yang artefak asli nyata ya, Bu ya. Berarti sama ya komponennya seperti di panduan ya, Bu ya. Profil, artefak aksi nyata, Artefak aksi. publikasi. Nah, yang sertifikatnya belum ya, Bu ya. Yang Masih pengembangan kosong. diri ini sertifikat, ya. Sertifikat. Itu dimulai tahun berapa Bu Ratna? Kalau bisa dari pengembangan diri. Apa tahun saat ini yang Boleh, dimasukkan? boleh. Seperti sertifikat PMF boleh dimasukkan ke sini, Bu. PMM-nya saya baru punya satu Bu Ratna. Nah, harus lebih semangat ini. Itu pun Apalagi lama Bu Ratna, tahun 2022 Bu Ratna. Harus mengembangkan diri Bu lo Ratna. yang 2023 kemarin, Bu. Itu 2024. 2024 itu kemarin masih banding, belum keluar. Oh gitu, lama memang kalau Iya, banding ya. iya, sudah Itu satu aksi nyata itu. satu aksi nyata. Membuat lagi. Kemarin apa, Bu, yang harus diperbaiki, Kak, banding dengan? Berarti sepertinya umpan baliknya sepertinya di bagian umpan balik itu sepertinya kurang sesuai mungkin. Memang kalau yang di aksi nyata PMM itu kan ada panduan pembuatan aksi nyatanya, Oke. Bu. Jadi memang harus sesuai dengan itu, Kak. Misalnya umpan balik, kadang kan kita pakai umpan baliknya asal gitu Nggih, ya. nggih. Padahal umpan balik itu nggak harus berupa jenengan orangnya bicara nulis di sini, jenengan yang nulis nggak harus gitu. Iya, iya. Misalnya jenengan buatkan mereka catatan. Nah, Kan. itu jenengan kasihkan juga bisa jadi umpan balik. Atau jenengan buat Google Form. Jenengan bagikan linknya, mereka ngisi, jenengan screenshot, jenengan tampilkan di aksi nyatanya juga bisa. Iya. Harus belajar juga Bu, buat Google Form. Saya coba ini saya berat lah. Harus coba-coba ini, Bu. Iya, Nah, jadi yang di modul 1.1 lengkap ya, Bu ya. Mulai dari apa ini? Mulai dari diri, iya, dekat, demonstrasi. call, koneksi. Aksi nyata ini. Tapi nyatanya ini Bu saya yang kurang paham. Kemarin formatnya saya mengikuti ini Bu Ratna, apa pengantarnya. Oh gitu. Cuman bagian-bagiannya saya kurang paham apa yang kurang sesuai, maksudnya yang kurang bagian mana ini Bu Hmm, Ratna. Bentar, tak lihat dulu. Aksi nyata modul 1 ini ada refleksi ya, Bu ya.
Kemudian ada ide dan gagasan, rencana praktik baik. Ini berarti masih perencanaan, Bu, ya? Nih, Seharusnya memang ada persiapannya, Bu. Persiapan kita komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Ini gimana, Bu? Saya mau melakukan aksi nyata atau bersama dengan rekan sejawat. ya, Seperti ya, itu. ya. Kemudian baru kita melaksanakan perencanaannya. Rencananya. Saya harus, oh, karena tadi saya sudah melakukan persiapan, berarti saya harus seperti ini. Kita buat sudah apa yang harus saya lakukan. Baru setelah itu kita ke Pelaksanaannya. pelaksanaannya, betul. Ini Bu Ita sudah ada pelaksananya. Cuma kalau bisa di aksi nyata, pelaksanaannya jangan cuma berupa foto-foto saja Bu, tapi diterangkan. Misalnya ini, apa ini, upacara bendera ya. Oke. Itu kan termasuk pembiasaan untuk melatih kedisiplinan anak agar cinta tanah air boleh dijabarkan sama Bu Ita. Kemudian ini yang 5S itu ya Bu ya. Bisa ditulis Bu, program 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun diterapkan Oh, ya. berat banget. Ini anak apa ini Bu? Ini melatih mandiri itu kemarin pemilihan ketua kelas. Yang membuat struktur organisasi itu ya. Ya, buat struktur organisasi. Ini kan bisa dijelaskan Bu. Kalau misalnya pelaksananya cuma foto-foto gini aja kan. Iya, Ini iya. apa? Kurang jelas. Ini tentang apa kan gitu ya, Bu? Iya, Apa ini? iya betul. Ini apa ini? Ini ngapain tulis di depan? Ini ice breaking, permainan perkenalan diri kemarin, Bu. Terus Mana ini Bu? ini, yang ini membuat kesepakatan kelas. Jadi menempel keinginannya apa ini Nah, kemarin. gitu. Kalau misalnya ada apa nama moderasi ya Bu, kalau ada moderasinya kan tahu ini yang Oh penting. Oh iya. ini buat kesepakatan kelas loh. Oh iya. Ternyata hasilnya ini loh kan gitu Bu. Kalau cuma dokumentasi Iya. dokumentasi Kurang gini, kurang jelas gitu. iya Iya. nggak kelihatan ini Nggak ngapain. kelihatan. Betul. Terus Bu, kalau misalnya buat aksi nyata, seharusnya di bawahnya itu boleh Bu, kita kasih Ya. kesimpulan. Boleh Bu, kasih Hmm. kesimpulan boleh. Dan yang lebih baik lagi kalau di aksi nyatanya Bu Ita itu diberikan umpan balik. Baik itu dari kepala sekolah, dari guru, maupun dari siswa. Wah. Betul. Umpan baliknya nanti Bu Ita masukkan di sini. Di sini Bu. Jadi di lembar aksi nyata ada, di bagian umpan balik juga bisa dimasukkan. Atau ketika umpan balik kita selama proses CGP. Mereka ngasih, Mbak Ita seharusnya gini, 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 gini. Boleh dimasukkan Bu Hmm. Ita, boleh. Berupa anu Bu ya, video bisa Bisa, bisa ya. bisa. Lembaran misalnya kalau dari anak-anak kan mungkin dibuatkan lembaran umpan balik Ya, gitu kan ya Bu. boleh Bu. Kalau misalnya Bu Ita melakukan pembelajaran. Anak-anak saya melaksanakan pembelajaran. eh, ini, anak-anak kan masih kasih umpan balik kan Bu. Hmm. Pembelajarannya seharusnya jangan seperti itu. Hmm. Pembelajarannya sudah bagus, tapi lain kali medianya lebih baik. Lebih bervariasi. Itu kan umpan balik Ya, juga Bu. betul. Boleh dimasukkan. Oh, gitu. Nah, itu ya Bu ya, yang di aksi nyatanya ya. Untuk publikasi. Publikasinya juga masih kosong ini. Kosong. Oke, Publikasinya apa ini Bu? publikasi ini berarti berisi anu ya Bu Ratna, apa namanya, kayak dokumentasi kegiatan kita selama apa namanya, yang untuk mencapai target-target itu Bu Ratna? Ternyata bukan Bu. Bukan, bagaimana Bu? Bukan. Publikasi itu lebih ke hasil kita. Hasil kita, misalnya kita membuat jurnal ya Bu ya. Ya, Jurnal itu kan asli hasil karya kita sih. iya iya betul. Dan kita sebarkan melalui media sosial. Itu Hmm. boleh dimasukkan ke sini. Atau Bu Ita, oh hari ini tahun ajaran baru, saya membuat modul ajar. Modul ajar ini versi saya sendiri. Oh, Itu boleh dimasukkan. Karena itu hasilnya Bu Ita. Pokoknya segala macam yang merupakan hasil karyanya Bu Ita boleh dimasukkan. boleh dimasukkan ke Boleh situ. dimasukkan. Kalau misalnya sudah saya share di YouTube atau di media sosial lainnya Bu, boleh, boleh. Yang Berarti penting ini itu juga jenengan. bisa linknya atau bagaimana ini biasanya Bu Ratna? Boleh, Caranya, cara memasukkannya ke ini. ini kan sama kayak yang lain. Bisa diklik langsung, bisa melalui Drive. Mana ini? Oh, ini yang belum Prati unjuk tadi ya. Hmm, bentar.
Berarti kayak produk-produk yang sudah dibuat ya Bu ya? Kita menghasilkan Betul. produk apa ini? Modul, video pembelajaran yang sudah dipublikasikan gitu Iya, ya Bu iya, ya? seperti itu, Bu. Berarti apapun yang Bu Ita hasilkan boleh dimasukkan situ. Berupa video boleh, Bu, boleh. Berupa dokumen boleh, boleh. Kalau misalnya sudah saya upload di YouTube, saya masukkan di sini linknya boleh, boleh. Oh, Gitu ya, Bu ya. oke. Yang penting seperti itu. Kemudian yang sertifikat ini tadi sudah ya, Bu ya. Iya, sudah. Tapi masih kosong berat nah. Oke, ini berarti sudah, ini Bu, sudah sesuai dengan kegiatan atau sesuai dengan panduan ya Bu ya. Terus kalau misalnya Bu Ita mau nambah dokumentasi kegiatan boleh Bu Ratna boleh. Misalnya Bu Di Ita nambah file lagi boleh Bu, boleh. Oh, tidak harus mengikuti ini ya Bu ya? Harus kalau yang ini wajib Yang Bu. ini wajib maksudnya Iya. menambahkan berarti bisa. Bisa, misalnya dokumentasi, saya pengen Bu, dokumentasinya saya masukkan lokakarya orientasi, kemudian modul 1.1, dokumentasi saya apa saja boleh Bu, boleh. Atau kegiatan lokakaryanya itu sendiri banyak Bu, kegiatannya Iya. Bu kita. Ada dokumentasinya juga lebih baik. Seperti itu, Iya. nggih Bu nggih. Terus yang perlu diingatkan lagi, tidak boleh memasukkan kegiatan Oh, pribadi. pribadi. Kita Di liburan luar CGP. Jadi berita liburan dimasukkan ke situ. Data pribadi. Oke, sudah selesai nih yang aksi nyatanya. Kemudian portofolionya juga sudah baik, sudah sesuai dengan panduan. Sekarang kita ke peta posisi diri nih. Kemarin kan Bu Ita em, membuat peta posisi diri nih. Ketika lokakarya orientasi, oh saya ini berada di sini loh. Saya sekarang harus punya kompetensi ini loh. Ternyata kompetensi saya yang sudah baik ini loh. Nah, itu yang saya tanyakan loh. Kompetensi apa yang Kompetensi. kita miliki dan sudah baik ini Bu? Kompetensi yang baik dan sudah saya miliki. Apa ya, Bu ya? Kompetensi kepribadian, kompetensi kepemimpinan, mungkin lebih ke situ mungkin Bu. Yang menurut saya sudah ada dan yang pasti perlu ditingkatkan. Oh gitu. Hmm, Yang sudah baik ya? yang sudah baik tapi perlu ditingkatkan. Perlu Waduh. ditingkatkan karena mungkin ada tapi tidak maksimal. Oh gitu. Seperti itu. Berarti tadi kepribadian Bu. Kepribadian, Yang sudah baik kepribadian sama kompetensi kepemimpinan, kepemimpinan pembelajaran. kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran. Ah, jadi penasaran ini Bu. Yang kompetensi kepemimpinan pembelajaran ini yang seperti apa ini? Yang sudah baik menurut Bu Ita ini? Saya memiliki kompetensi kepemimpinan, seperti misalnya saya mulai menerapkan apa yang saya harapkan terhadap murid-murid saya di Kayak gitu. kelas. Mulai saya terapkan menjadi pemimpin pembelajaran yang baik di kelas. Asik. Dengan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu. Dan mungkin tidak maksimalnya adalah karena saya belum menerapkan kompetensi kepemimpinan saya ini terhadap rekan-rekan sejawat saya. Oh gitu Bu. Jadi masih saya miliki sendiri tapi saya terapkan di kelas. Gitu. Jadi belum saya tularkan kepada teman-teman saya. Berarti masih proses di kelas ya Bu ya? Masih proses di Kepemimpinan kelas. pembelajaran di dalam kelas. Nah, Kelas. strateginya itu kayak apa sih Bu? Strateginya kepemimpinan pembelajaran di kelas adalah dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak-anak. Asik. Berarti berubah ini. Kemarin orientasinya ke guru saja kurang kurang memperhatikan bagaimana siswanya, Gitu. keinginan siswa. Berarti lebih ke perubahan pembelajaran ya Bu ya? Di kepemimpinan pembelajaran Bu Ita pengen pembelajarannya menjadi berpihak pada murid. Berpihak kepada murid. Oke, itu yang sudah baik. Kalau yang perlu ditingkatkan ini tadi Bu Ita, ini memang sudah baik Bu, tapi harus saya tingkatkan. Nah, saya penasaran ini, yang paling perlu ditingkatkan dari kompetensi yang Bu Ita miliki itu yang mana Bu? Yang perlu ditingkatkan, tadi yang di kelas sudah dan memang harus konsisten ya. Hmm, Nah, yang perlu ditingkatkan adalah bahwa saya mengetahui ini, saya tahu, saya pelajari sendiri, tapi bagaimana caranya teman-teman saya ini juga ikut belajar bersama saya. berarti kompetensi pengembangan diri dan orang lain ini. Terus Bu, terus Bu. Jadi gimana ya, teman-teman saya itu kan penasaran, saya ikut CGP selalu ditanya-tanya itu Hmm. bagaimana.
Jadi ya, apa yang saya dapatkan ini harusnya saya tularkan kepada teman-teman Mhm, saya. Agar teman-teman saya ini juga ikut mempraktekkan itu di dalam kelas. Dalam betul kelasnya masing-masing, dalam lingkungan sekolah, itu bagaimana betul. menghadapi anak-anak. Jadi tidak cuma saya sendiri, tapi teman-teman saya juga. Seperti itu. Ini konsepnya Bu Ita ini pengembangan ke orang lainnya lebih ke CGP-nya atau menyeluruh ini Bu? Misalnya bukan hanya CGP saja Bu yang ingin saya kembangkan kepada orang lain. Tapi saya punya sesuatu selain di CGP yang bisa saya berikan kepada orang lain. Ya tentunya CGP dan hal-hal lain demi peningkatan sekolah ini, Bu. Seperti apa itu Bu? Seperti misalnya gini, orang tua itu kan menyekolahkan anaknya itu karena ingin anaknya itu sekolah di tempat yang Hmm, baik, seperti itu kan. betul, Nah, ya. ketika di sekolahnya tidak ada perubahan atau misalnya seperti belajarnya biasa-biasa aja, nanti kan wali murid berpikir, "Wah, anak saya pindahkan aja sekolah di sana." Kualitas Kualitas. lembaga. Nah, saya ingin lebih ke kualitas lembaga. Jadi, ayo kita bareng-bareng. Gimana sih caranya biar masyarakat itu tertarik untuk menyekolahkan anaknya di sini. Jadi ayo bareng-bareng kita belajar, Hmm, ini kurangnya dari sekolah kita itu apa. Jadi bukan hanya memperbaiki tadi pembelajaran di kelas betul, betul. saja, tapi juga bareng-bareng ayo kita lakukan perubahan. Kita melakukan kegiatan apa yang sekiranya masyarakat itu tertarik menyekolahkan anaknya di sini. Nggak kecewa begitu Betul. beratnya, jadi semangat. Berarti anu ya Bu, selain mengajak kita juga Bu Ita ngajak teman-temannya untuk refleksi diri lah ya. Nah, betul. Bagaimana caranya supaya sekolah kita ini menarik seperti Biar itu ya Bu ya. menarik, Hmm, biar semangat. Jadi Kak, nah, saya tadi sekolah di sekolahnya dapat apa? Seperti itu ya betul berarti Bu, ya. betul. Kegiatan ini apa sih yang kira-kira memang bermanfaat selain hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi ada kegiatan lain juga. Betul. Seperti itu. Terus Bu Ita ini, nah, jadi penasaran lagi nih saya Bu. Cara ngajaknya Bu Ita supaya rekan-rekannya Bu Ita ini mau berkembang tadi Bu. Bu Ita kan pengen ngajak, ayo bagaimana caranya sekolah kita menarik. Nah, caranya Bu Ita ini bagaimana Bu supaya mereka bisa mengembangkan dirinya juga. Kalau awalnya sih agak mikirnya juga agak berat Bu Ratna. Hmm. Khawatirnya itu ada pemikiran lain, ada salah paham dari rekan-rekan. Wah ini karena ikut CGP, Oh, dikira jadinya sok gitu ya Bu. ya kayak lebih menggurui, lebih mendominasi. Itu ada kekhawatiran seperti itu Bu Ratna. Cuman saya rasa sebelum saya melangkah ke situ, saya harus menjalin relasi yang baik dengan teman-teman Betul, saya, betul. komunikasi yang baik, menjalin relasi yang baik, berhubungan baik dengan teman-teman. Jadi kita tidak langsung ke arah situ. Jadi Hmm. komunikasinya enak dulu, nanti perlahan-lahan saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan-kegiatan perubahan terhadap sekolah Hmm. ini. Itu Berarti berarti. kayak Bu Ita itu ya, di komunitas belajar misalnya, Hmm. ayo teman-teman kita belajar bagaimana cara melakukan kegiatan sekolah yang menarik gitu. Itu Bu Hmm. Ita ajak bareng-bareng gitu Bu. Ajak bareng-bareng. Tapi biasanya itu kegiatannya itu tidak, maksudnya tidak resmi gitu, Berat. Jadi kita kumpul Hmm, bareng di luar jam pembelajaran. Seperti misalnya sambil menunggu jam absen pula. Kita kan kumpul betul. bareng-bareng. Jadi ngobrol. Jadi kesannya tidak, apa ya, tidak kaku gitu loh, Berat. Kadang kalau kesannya, ayo, anu, kecil-kecilan gitu. Tapi kalau kesannya kalau rapat tuh, capek ya. Nah, Nah, langsung kesannya pakai kan notulen itu. nah, itu rasanya resmi. Jadi kurang apa ya? Kurang santai gitu kan Oh gitu. berenang. Berarti harus cari suasana yang menarik supaya Iya. muncul ide-ide baru Nah, ini. Ayo jadi seperti sambil ini gitu ya. santai, sambil sambil ngobrol kan akhirnya saling apa ya berenang, saling sharing kan akhirnya. Hmm, Oh iya sih sebenarnya iya Berita ya enaknya kita gini ya gitu betul, kan betul, akhirnya betul. santai sharing bareng-bareng. Ah, tadi nih Bu Ita kan sempat nyepil tentang video pembelajaran ya Bu. Ya. Bu Ita juga apakah melakukan pengembangan diri dan orang lain? Misalnya Bu Ita memberikan, oh ini loh membuat video pembelajaran seperti itu Bu. Belum Bu, kalau video pembelajaran belum. Tapi yang awal-awal dulu itu saya Canva Bu. Betul. Karena memang teman-teman kan tidak mengikuti pelatihan Canva, termasuk saya pribadi juga tidak mengikuti pelatihan Canva. Jadi kita belajarnya tuh belajar sendiri awalnya. Hmm. Nah, ketika kita bisa dan itu di awal tahun ajaran yang kemarin, akhirnya kan saya Ya. membuat, loh Bu, kita buat ini. Wih kok bisa Ini, ternyata ajarin nah dong ini gitu. gimana caranya kita? Nah, ada juga yang sudah bisa, tapi nggak bisa. Ini ngeprintnya gimana? Ini kan kecil ya Bu Ita ya. Betul, Nah, seperti itu. betul. Jadi
Gini loh Bu, nah akhirnya belajar bareng. Nah, jadi kemarin Betul. kalau untuk video pembelajaran itu belum, karena Mhm. saya juga masih belajar editing-editing video, apa Iya, aplikasi yang iya, baru kan iya, belum iya, ada. iya. Nah, tapi kita kemarin secara tidak langsung belajar di tahun ajaran kemarin tuh belajar Canva bareng-bareng. Oh, ganti backgroundnya begini. Oh, nyimpennya, oh, ngeprintnya biar jadi lembaran banyak itu biar besar ditempel. Oh, seperti ini ngeprintnya itu. Nah, itu Jadi kan juga mengembangkan orang lain ya, Bu. ya, Awalnya nggak bisa, saya nggak bisa Canva. Ternyata mereka lama-lama bisa karena lama-lama bisa. terinspirasi Bu Ita. Oh, Bu Ita baik, baik kok buatnya, Ya. bagus kok. Ngeprintnya bisa besar, saya kok nggak bisa. Kan seperti Saya itu. pengen di kelas saya ada gitu juga, Bu. Terus ada yang kemarin, Bu, di sini bisa pesan bentuknya seperti ini. Ah, ayo biar nggak pesan kita belajar yuk banyak gitu Asik. sambil belajar. Betul, memanfaatkan sarana dan Ya, prasarana yang ada di sekolah ya, Bu. Nah, kalau misalnya rencana perubahannya Bu Ita itu ya, Bu. Kan Bu Ita sudah dapat, Bu, saya pikir ini berarti kan Bu Ita dapat umpan balik itu termasuk. Ada enggak Bu setelah dapat umpan balik Bu Ita melakukan perubahan rencana itu, Bu? perlu perubahan rencana mungkin saya pengennya melakukan kegiatan seperti ini itu maksudnya dibuat misalnya 1 bulan sekali. Jadi Oh gitu. seperti ada kegiatan rutin gitu loh Bu Betul, Ratna. betul. Awalnya enggak ya, Bu ya? Enggak itu cuma obrolan-obrolan tidak langsung, akhirnya Betul. sharing, akhirnya belajar. Cuman kan itu tidak konsisten. Pengennya sih ke depannya itu misalnya, saya ada hal baru ini. Yuk bulan ini kita belajar ini bareng. Misalnya begitu Bu Betul, Ratna. ya. Jadi ada rencana terus nanti kegiatannya itu konsisten. Ada penjadwalan gitu loh Bu Ratna. Awalnya Pengennya kan gini ya Bu, awalnya Bu kita pokok ngelompok, sudah pokoknya ngelompok hmm, kita bahas bareng-bareng. ya, Ternyata dari permasalahan teman, Bu saya pengen ini, Bu saya pengen ini. Akhirnya Bu itu, oh berarti saya nggak boleh seperti itu, berarti memang harus direncanakan. Ayolah kumpul setidaknya 1 kali 1 bulan satu seperti kali itu. 1 bulan. Hmm, Seperti itu. hebat loh Bu, bisa dilanjutkan itu Bu. Tidak Mudah-mudahan harus Canva saja nih ya Bu ya, ya. yang lainnya juga Yang lain bisa. nanti kalau saya sudah mempelajari, saya bisa jadi teman yang lain bisa belajar juga. Oke, bisa Bu nanti berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama CGP juga bisa. Kan di sini juga banyak yang sudah CGP juga ya di lingkungan Raniosa ya. Kan Rano Yosen selalu sudah banyak. Seperti Nah, saya sini banyak. iya, Banyak CGP-nya ini. itu nanti bisa berkolaborasi Bu. Ya, Bisa membuat komunitas juga untuk orang-orang Raniosa awalnya nanti bisa berkembang seperti itu. Kemudian Bu Ita, kita kan sudah melakukan pendampingan banyak nih. Mulai dari tadi nih. Kalau misalnya dari pendampingan hari ini, Bu, ada ndak pembelajaran atau ide baru yang Bu Ita dapatkan? Selama sesi ini, Bu, saya ada pembelajarannya ini, Bu, seperti itu, Bu. dari sesi ini yang saya dapatkan ide-ide baru seperti tadi salah satunya melakukan kegiatan belajar bersama rutin bersama Wah, teman-teman. Ya, itu tadi muncul idenya ya ini memang harus ya sepertinya biar betul, apa ya biar teman-teman yang lain bukan cuma saya yang mengembangkan diri tapi betul. teman-teman yang lain juga ikut mengembangkan Biar diri konsisten ya, biar Bu. konsisten meskipun saya sendiri juga baru belajar baru mengawali tapi kan paling tidak apa yang saya miliki ini juga teman-teman juga ikut Betul, Bu. merasakan efeknya dari pembelajaran CGP. Itu ya, Bu, ya. Kalau misalnya selain itu, Bu, pembelajaran apa lagi yang ada di pemikirannya Bu Ita mulai dari tadi nih, Bu? Pembelajaran, ini, dari di kelas, untuk di kelas itu Hmm, sepertinya kelas lain itu belum menerapkan tuh. gitu. Jadi seperti pembelajaran yang berpihak pada murid dan, tes awal Mhm. kemampuan siswa ini sepertinya teman-teman yang lain juga belum menerapkan ini. Jadi saya ingin, ini juga dimunculkan di kelas-kelas yang lain nanti. Gitu. Gunanya kolaborasi Ya, tadi yang Bu jadi kita pengen, oh saya memang harus ada kumpulan ini Bu, gunanya itu gitu ya Bu ya. ya, jadi berkolaborasi dengan teman-teman, Mhm. baik untuk nanti kegiatan di kelas maupun untuk pengembangan diri gurunya. Betul. Dua-duanya. Ya, untuk muridnya juga untuk gurunya. Jadi Betul Bu, begitu. betul. Itu nanti bisa jadi programnya Bu Ita nanti. Ada nanti Bu di modul 3 itu pengembangan pengembangan sekolah. Nanti Bu Ya. Ita bisa menerapkan di sana. Bu Ita punya ide apa itu untuk sekolah-sekolah selanjutnya ada Bu. Kemudian kalau yang saya tanyakan lagi nih Bu berhubungan dengan pengajar praktik ini.
hal yang sudah baik, hal yang sudah baik atau perlu diperbaiki oleh pengajar praktik ini Bu, pada waktu pendampingan berikutnya. Hmm. Bingung ini saya Hmm. berat, nah, ini saya sudah baik ini. Jadi kalau menurut saya apa yang sudah Bu Ratna kan selama ini untuk kami kan Hmm. fasilitasi kami selaku di dalam kelompoknya Bu Ratna sebagai pengajar praktik di kelompok saya, itu menurut saya sudah baik karena di situ kan Bu Ratna sudah memfasilitasi dengan baik, selalu Oh, terima memberikan kasih. memberikan informasi-informasi, kemudian mengingatkan kami untuk tugas-tugasnya juga selalu diingatkan. Jadi apa namanya nggih, itu sangat menguntungkan juga karena kadang kita itu apalagi kalau sudah berkeluarga nggih Bu nggih, Lupa, ada juga lupa. itu nanti lupa. Jadi kalau diingatkan, "Oh iya ya ternyata hari ini tugasnya ini ya." Nah, itu sudah diingatkan itu sudah sangat bersyukur Bu Ratna. Memang itu untuk kami sangat bermanfaat Bu Ratna. Terus untuk kegiatan pendampingi ini ternyata ini menurut saya Bu Ratna sudah sangat apa ya, memberikan motivasi. Memberikan banyak masukan, masukan untuk saya ke depannya harus bagaimana, itu banyak sekali Pak. Jadi kalau untuk ke depannya menurut saya sudah sangat baik Bu Ratna. Oke. Oke, Bu Ita, terima kasih nih Bu Ita. Saya juga mengapresiasi luar biasa pada Bu Ita karena sudah berbagi praktik baik, baik itu kepada rekan-rekannya Bu Ita. Dan semoga praktik baiknya teh jangan sampai berhenti di sini, Bu. Kita kan banyak yang kita dapatkan. Ayo kita bagi bersama-sama supaya apa yang kita dapatkan juga terus berkembang ya Bu dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Iya, kemudian selain itu yang saya harapkan jangan Bu Ita ikut CGP aktivitasnya bagus. Oh, yang saya dapatkan di CGP ini loh, Bu Ita lakukan modul 1.1 kita tidak boleh menuntut loh, tapi kita harus menuntut. Bu Ita lakukan. Tapi ketika CGP selesai, lah kok tidak dilakukan? Iya, iya, Nah, iya, itu yang benar. harus harus kita nunggu, harus Hmm, kita tekankan dalam diri kita. Kita memang harus konsisten gitu, Bu. konsisten. Betul. Kemudian ketika melakukan pembelajaran daring tadi dengan fasilitator ya, Bu, itu kan Bu Ita juga misalnya punya masalah ini, Bu. Pernah nggak Bu Ita punya masalah pembelajaran secara daring misalnya, oh saya nggak bisa LMS saya gini 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 gitu. Kalau sejauh ini nggak ada, Bu. Nggak Cuma ada ya, Bu ya. kemarin saya sempat ini, Bu, saya bingung. Saya kemarin itu waktu rukol, rukol itu saya kan perjalanan ini, Bu ya. Iya. Tapi kan bagaimanapun kita tetap mengusahakan untuk tetap bisa Betul, betul, Bu. mengikuti seperti Kesibukan sendiri kegiatan. ya, betul, Bu. Nah, kebetulan itu juga bentrok memang kegiatannya. Nah, itu yang saya tidak paham, apakah kita bisa mengikuti rukol tersebut itu dengan handphone, Bu? Kan biasanya kan pakai laptop kan memang lebih Betul, nyaman. Nah, betul. kalau menggunakan HP, itu kemarin saya coba itu di PMF saya itu tidak Nggak ada ada fitur memang, Bu. Betul. Iya. itu bagaimana ya, Bu Rano? Kalau misalnya anjuran dari BPGP itu ketika kita mengakses LMS itu memang harus dari laptop, Bu. Oke. Kalau apa namanya anjuran dari sana. Dan saya harapkan Bu Ita juga bisa menggunakan akun yang resmi gitu Oke. loh, Bu. Jangan menggunakan cara cara ini ya, jangan abal-abal Oke. gitu. Soalnya takutnya nanti kan berhubungan dengan data kita. Oke, oke. Apalagi LMS ini kan gabung dengan PMM ya, Bu ya. Iya, iya. Dan sekarang kita sudah tidak memakai SIM PKB lagi, tapi pakai PMM untuk PPNM. pembelajarannya. Dan kita ini awal, Bu. Kita adalah Mengawali CGP awal berarti. yang menggunakan LMS di PMM, Berarti bukan yang yang di sebelumnya bukan LMS, Bu, ya? LMS, tapi yang di SIM PKB. Oh, bukan di PMM. Bukan, ini Oke, kita yang oke. pertama. Makanya kemarin awal-awal juga banyak yang bingung, apalagi kalau ada yang akun ganda. Nah, Iya, iya. kalau misalnya Bu Ita ada permasalahan ketika mengikuti pembelajaran daring bersama fasilitator, bisa Bu berkomunikasi menggunakan jurnal komunikasi, Komunikasi. betul, Oh, di ada menu itu, PMM. Bu, ya? Ada Bu, jadi Bu Ita Hmm. bisa komunikasi langsung. Jadi di LMS itu terekam, oh Bu Ita tanya tentang ini, kendalanya ini, jadi tahu fasilitatornya seperti itu Bu. Kemudian ketika Bu Ita dapat tugas, itu Bu Ita juga dapat umpan balik.
dapat umpan balik dari fasilitatornya. Bu Ita bisa memberikan responnya Bu Ita dari sini gitu Bu. Kemudian kalau misalnya Bu Ita ada kendala lagi yang sekiranya urgent, saya kira lewat jurnal komunikasi itu sudah cukup. Pokoknya Hmm, tetap bisa. komunikasi terus Bu. Pembelajaran daring itu adalah haknya fasilitator. Jadi pembelajaran secara dunia maya itu punyanya fasilitator. Iya. Kalau saya sebagai pendamping tidak berhak, Bu. Saya cuma Hmm. melakukan kegiatan di dunia nyatanya. Mereka Hmm. angkatan udara, saya angkatan Angkatan darat. darat. Berarti kemarin saya membuka menunya LMS ini belum, maksudnya belum menyeluruh, jadi belum tahu ada fitur itu. Berarti, Betul. Jadi jangan asal kemarin kan waktu rukol kalau nggak salah saya kan ikut ya Bu ya. iya, Bu Erni juga mengingatkan jangan asal menekan tautan yang dibagikan oleh temannya. iya, iya, iya. Kenapa? Karena takutnya tidak terdeteksi di LMS. Kan di Jadi, LMS itu ada grade-nya, Bu. iya, Ada grade-nya. Misalnya, kita sudah melakukan ini, nanti ada prosentasenya. Jadi pengaruhnya ke sana. pengaruh ke situ. Betul. Makanya kemarin Bu Erni mengingatkan. Terus yang diingatkan lagi loh, Pak saya, jurnal refleksi. Jurnal refleksi itu kan memang dilaksanakan 2 mingguan, Iya, 2 mingguan. Jadi kalau misalnya kita mulai diri di alur merdeka sampai aksi nyata sudah iya, selesai, sudah iya, waktunya kita buat jurnal. iya. Jangan sampai melebihi due date-nya. Oh, kalau itu, kalau apa namanya Bu? Kalau jurnal itu memang harus tepat waktu itu Bu ya? Betul, 2 minggu itu sudah Bu. Amin. Setelah selesai baru buat jurnal. Hmm. Atau misalnya Bu Ita, eh saya ternyata 2 minggu ini mengalami ini. Jadi tidak harus di jurnal refleksi itu tidak harus Bu Ita cerita di modul 1.1 mulai dari diri saya seperti ini bukan seperti itu Bu. Tapi yang Bu Ita alami, Yang dialami. iya selama 2 minggu mulai dari diri sampai aksi nyata, ini Bu Ita ngalami apa saja Iya, boleh dituangkan ke jurnal ke jurnal refleksi. refleksi. Bukan kegiatannya saya tanggal ini melakukan ini mulai dari diri Bang. Oh iya. Paham gitu ya? Oke Bu Ita, terima kasih kita sudah mulai melakukan pendampingan tadi sampai sekarang. Sudah waktunya saya tutup ini Bu. Sudah tutup. Sudah. Oke Bu, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama pendampingan ada salah kata maupun perbuatan yang sekiranya menyinggung dan sebenarnya tidak ada niat seperti itu Bu. Apa yang saya sampaikan sudah sesuai dengan prosedurnya, misalnya ada kelebihan atau kekurangan di kayak tadi di portofolio digital itu, silakan diperbaiki Bu. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Bu Ratna. Iya, sama-sama. Mohon maaf kalau Iya, nanti ketawa. Terima kasih. yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.